Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 7 Juli 2024, hari Minggu biasa ke-14. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Nubuat Yehezkiel, bab 2, ayat 2 sampai dengan 5. Sekali peristiwa, kembalilah rohku ke dalam tubuhku, dan aku ditegakkannya. Maka aku mendengar Allah yang berbicara dengan aku. Beginilah firman-Nya. Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada Israel, kepada bangsa yang memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Mereka keras kepala dan tegar hati. Kepada keturunan inilah aku mengutus engkau. Kepada mereka harus kau katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Dan entah mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12, ayat 7 sampai dengan 10. Saudara-saudara, agar aku tidak meninggikan diri karena pernyataan luar biasa yang aku terima, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 6, ayat 1 sampai dengan 6b. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, dan murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub mendengar Dia dan berkata, dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mukjizat-mukjizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Yesus pun berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus ditolak di Nazaret. Kembali ke kampung halaman adalah pengalaman pulang yang sangat menyenangkan. Apalagi jika Anda sudah lama meninggalkannya. Anda tentu sangat rindu untuk pulang. Ada yang menunggu Anda di sana, seperti orang tua, sanak saudara, teman-teman, kubur leluhur, rumah adat, rumah ibadat, sekolah, lapangan bermain, dan sebagainya. Kampung halaman adalah rumah pertama Anda. Ada rasa puas
karena bagian hati yang kosong seperti diisi oleh sesuatu yang tidak cukup dibahasakan dengan kata-kata. Yesus mendapat kesempatan untuk pulang ke kampungnya di Nazaret. Ia adalah seorang pengajar, pembuat mukjizat, dan penyembuh. Di luar Nazaret, ia sangat terkenal. Banyak orang menjadi percaya akan ajarannya. Ia bahkan memiliki murid-murid yang berasal dari kampung-kampung lain. Ketika dia hendak pulang ke kampungnya, murid-muridnya mengikuti dia. Buah dari mendengar apa yang diajarkan dan melihat apa yang dilakukan oleh Yesus adalah iman dan kemuritan. Murid-murid Yesus adalah kelompok yang telah mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus dan telah melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Mereka percaya dan mereka mengikutinya, menjadi followers-nya. Mungkinkah Yesus mendapat murid-murid di Nazaret, kampung halamannya? Ternyata tidak. Mengapa? Karena sesudah mendengar hikmat dari pengajarannya dan melihat beberapa penyembuhan yang dilakukannya, orang-orang Nazaret justru bertanya-tanya dari mana semuanya itu diperolehnya. Bukankah dia anak si tukang kayu, anak Maria, dan sanak saudaranya ada bersama dengan kita? Tidak ada iman dalam diri mereka. Iman dalam surat Ibrani bab 11 ayat 1 dikatakan sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang-orang Nazaret hanya melihat Yesus sebagai anak tukang kayu, anak Maria, dan yang saudara-saudaranya ada bersama mereka. Jadi, mereka melihat Yesus dengan ukuran yang harfiah dan terbatas hanya seluas kampung Nazaret. Mereka tidak memiliki iman atau tidak bisa melihat lebih jauh, lebih luas, lebih tersembunyi, dan misteri apa yang ada pada Yesus, sehingga mereka tidak bisa menjadi murid-muridnya. Mereka kecewa dan menolak Yesus. Kekecewaan bisa terjadi karena orang tidak dapat melihat dan memahami lebih jauh mengapa orang lain bisa melakukan lebih daripada ukuran harapan dan pemahaman kita sendiri. Penolakan pun dapat terjadi sebab tidak adanya sikap terbuka terhadap sesuatu yang baru dan sudah merasa nyaman dengan apa yang dimiliki. Yesus sendiri heran atas ketidakpercayaan mereka. Ia mengira bahwa orang-orang di kampungnya percaya. Mereka yang ditemui malah kecewa dan menolak dia. Menghadapi pengalaman kecewa dan penolakan, Yesus berkata, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Pengalaman Yesus ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjadi nabi atau menjadi pewarta sabda Tuhan, kita harus siap ditolak dalam hal berbuat baik oleh orang sekampung atau oleh segelintir orang yang tidak senang dan kecewa terhadap kehadiran kita serta pada apa yang kita lakukan. Tulisan oleh R.P. Dominikus Dinong Okarm. Doa bagi orang yang belum menerima Kristus dan Injil. Oh Roh Kudus, kami puji dan sembah Engkau. Kami mengimani Engkau dalam kesatuan dengan Allah, Bapa dan Putra. Engkaulah yang telah dijanjikan untuk mengajar, membimbing, dan menghibur semua orang dengan kebenaran dan penghiburan Allah. Bantulah semua orang yang saat ini masih belum mengenal Kristus dan Injilnya. Berilah mereka percik-percik roh-Mu, agar mereka tergerak untuk mencari kebenaran-kebenaran Allah. Ketuklah hati semua orang yang saat ini masih tertutup untuk menerima dan mengakui Yesus dan Injilnya. Insafkanlah mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman Allah. Ya Roh Kudus, ada begitu banyak kekelaman dunia ini yang telah menyesatkan banyak manusia. Hadirlah dalam situasi sulit dunia saat ini. Jadilah pelita yang menuntun semua umat manusia untuk mengenal Yesus, sebab Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Musnahkanlah semua penghalang yang menghambat dan mengalihkan jalan orang-orang yang ingin mengenal Yesus dan Injilnya. Semua ini kami sampaikan demi kemuliaan kerajaan-Mu
dalam kesatuan dengan Bapa dan Putra di dunia, dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.